Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi teman-teman dengan saya. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan edukasi atau cara bagaimana kita melakukan treatment pada mesin mobil kita yang pada sistem pendinginnya atau radiator menggunakan air biasa menggunakan air biasa, air mineral atau air jeding dan sejenisnya, berpindah menggunakan air coolant atau air radiator yang memang khusus diciptakan untuk sistem pendingin kita atau air radiator seperti itu. Jadi supaya lebih aman dan mesin mobil kita dan terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan seperti kerak, terjadinya sumbatan, dan lain-lain. Oke, ikuti terus ya. Oke teman-teman, jadi pada mobil atau kendaraan pada usia yang sudah tua atau mobil bekas taksi kebanyakan dari teman kita itu tuh tidak menggunakan air radiator yang memang diciptakan atau khusus diciptakan untuk mesin, untuk sistem pendinginan seperti itu. Kebanyakan itu menggunakan air biasa atau air kran atau air pump atau air jeding. Jadi itu sangat berbahaya teman-teman. Secara jangka panjang air mineral atau air biasa itu mengandung banyak mineral yang dapat menyebabkan endapan di dalam sistem pendinginan mesin, terutama di radiator sehingga dapat menyebabkan terjadinya buntu atau terjadi kerak. Lama-kelamaan karena sifat mineralnya itu akan terjadi korosi teman-teman. Jadi itu sangat berbahaya bagi sistem pendinginan mobil. Akhirnya pendinginan mesin itu tidak maksimal seperti itu. Akhirnya terjadilah overheat atau panas yang berlebih sehingga menyebabkan kerusakan yang sangat fatal di mesin. Saat perbaikan akan mengeluarkan banyak biaya seperti itu teman-teman. Jadi bagaimana kalau sudah terlanjur terisi dengan air biasa, apa yang perlu kita lakukan atau step-stepnya atau langkah-langkahnya yang perlu kita lakukan apabila kita akan berpindah ke air radiator atau air coolant teman-teman. Seperti itu. Kita lanjutkan kita kupas satu persatu. Oke teman-teman, ini radiator jadi ini sudah menggunakan air coolant untuk mobil saya ini. Awalnya mobil ini menggunakan air biasa teman-teman. Jadi saat pertama kali saya beli itu mobilnya menggunakan air biasa radiatornya menggunakan air biasa, jadi bukan air coolant. Jadi setelah saya treatment selama 5 tahun ini aman akhirnya. Langkah pertama yaitu kita harus memastikan kondisi radiator kita itu baik-baik saja teman-teman Baik-baik saja itu dalam artian yaitu radiator tampak masih bagus, tidak ada tanda-tanda korosi teman-teman atau tanda-tanda karat Karena kalau misalnya radiator itu di kisi-kisinya atau di garis-garis besinya itu ada tanda-tanda karat, itu kemungkinan besar itu sudah kropos teman-teman. Apabila nanti kita isi dengan air radiator, itu akan menjadi kebocoran. Apabila kita sudah isi dengan coolant itu juga kan ada zat untuk mengkikis endapan-endapan atau kerak-kerak Jadi nanti yang sudah terindikasi karat itu dia akan bocor teman-teman. Akhirnya radiatornya akan bocor. Jadi solusinya adalah harus ganti radiator teman-teman. Seperti itu. Jadi langkah pertama pastikan kondisi radiator baik-baik saja, tidak ada korosi teman-teman. Langkah kedua yaitu setelah radiator itu dipastikan tidak ada korosi teman-teman, kondisinya baik-baik saja, adalah kita harus menservis radiator itu atau mengkorok dulu. Jadi dibawa ke tukang radiator, itu namanya korok radiator teman-teman. Bawa ke tukang radiator terpercaya, karena ini radiatornya itu adalah bahan plastik teman-teman tutupnya. Kalau misalnya tukang radiatornya kurang pro atau kurang ahli, yang biasa menangani radiator yang tutup logam atau kuningan,
biasanya nanti patah tutupnya teman-teman. Jadi upper tank namanya, dan lower tank itu terbuat dari kayak bahan plastik kayak seperti fiber teman-teman. Jadi kalau misalnya penanganannya tidak tepat, dia rawan patah. Sehingga kita harus membawa ke tukang radiator yang memang sudah ahli dalam menangani radiator yang berbahan tutup atau upper tank dan lower tanknya plastik. Seperti itu. Jadi langkah kedua, kita harus membawa radiator kita ke tukang radiator untuk dikorok atau dibersihkan kerak-keraknya, atau dirojok teman-teman ya. Seperti itu. Dan langkah ketiga yaitu setelah radiator kita servis, itu kita pasang lagi radiatornya dan kita mulai isi dengan cairan coolant teman-teman ya, atau cairan radiator sesuai dengan pilihan kita. Itu yang saya rekomendasikan adalah yang bermerek teman-teman ya, misalnya yang merek Prestone atau Top One atau TMO. Jangan yang merek abal-abal, karena yang merek abal-abal itu biasanya cuman air biasa yang dikasih warna teman-teman, dikasih warna merah atau warna hijau. Jadi dia tidak ada zat untuk anti karat atau untuk anti korosi, seperti itu teman-teman. Jadi cuma air mineral biasa, cuma dikasih warna seperti itu. Jadi pilih air radiator yang benar-benar berlisensi dan original ya teman-teman. Oke, setelah langkah ketiga, langkah selanjutnya yaitu setelah air radiator kita isi penuh, setelah kita anginnya kita buang, nah itu mobil kita pakai seperti biasa selama kurang lebih 1 sampai 2 bulan teman-teman, tidak apa-apa ya, atau amannya aja 1 bulan. Itu kita harus menguras lagi teman-teman. Jadi cukup dikuras lagi, diganti dengan air radiator baru. Tujuannya kenapa? Karena di ruang mesin itu kan masih ada sisa-sisa kerak. Di blok mesin itu, di sistem pendinginannya di mesin itu masih ada sisa-sisa kerak. Jadi setelah semua luruh atau semua larut ke dalam air radiator, maka kita ganti dengan air radiator baru supaya kinerja pendinginannya lebih maksimal dan prima ya teman-teman, seperti itu. Nah, setelah itu langkah yang terakhir adalah kita isi dengan air radiator baru. Kita isi dengan air radiator baru ya, itu sudah bisa digunakan sebagaimana mestinya teman-teman. Jadi itu bisa awet sampai 1 sampai 2 tahun, tinggal kita ngecek saja, ngecek kebocoran atau ngecek level air setiap hari seperti di video saya sebelumnya, seperti itu teman-teman. Jadi seharusnya mobil sudah aman ya. Seharusnya mobil sudah aman, sistem pendinginan sudah aman dari kerak-kerak yang menempel sebelumnya, seperti itu teman-teman. Jadi kenapa harus mengikuti langkah-langkah seperti tadi teman-teman? Karena apabila kita sudah menggunakan air radiator, air mineral atau air biasa yang sudah lama bertahun-tahun, itu di dalam mesin dan di dalam kisi-kisi radiator itu akan meninggalkan kerak teman-teman. Jadi di saluran-saluran ini itu akan meninggalkan kerak. Kerak itu adalah mineral-mineral dari air tersebut, karena terkena panas dan oksidasi, jadi dia meninggalkan kerak. Nah, apabila kita langsung isi dengan air radiator semacam Prestone atau Top One atau TMO, dia itu ada sifat untuk mengkikis kerak teman-teman. Nah, setelah keraknya terkikis, dia akan menyumbat ke kisi-kisi radiator. Makanya sebelum kita berisi dengan air coolant yang benar-benar sesuai sama radiator, sesuai sama spesifikasi radiator, maka kerak-kerak tersebut harus kita buang dulu, atau minimal atau dikurangi lah, seperti itu. Jadi kerak-keraknya harus kita buang dulu dengan cara diservis diservis terlebih dahulu radiatornya, seperti itu, untuk mencegah kerak-kerak yang menumpuk dan menyumbat teman-teman, seperti itu. Jadi untuk mobil saya ini itu sudah terbebas dari kerak teman-teman ya, yang awalnya itu penuh dengan kerak di kisi-kisi radiatornya.
setelah saya perlakukan seperti hal-hal seperti langkah-langkah sebelumnya, itu mobil ini sudah bebas kerak. Jadi air radiatornya sudah saya ganti menggunakan air coolant teman-temannya. Ini saya buka. Ini jangan sering-sering dibuka ya teman-teman untuk tutup ini, karena kalau sering-sering kita buka nanti katupnya akan longgar ya teman-teman. Jadi level airnya di situ ya. Oke, itu dia. Ini mobil baru saya pakai ya. Ini biasanya kalau sudah dingin itu airnya ada di leher teman-teman. Jadi ada di daerah sini ya. Kalau sudah dingin di daerah sini. Kalau misalnya airnya tidak terlihat, itu kan airnya terlihat ya. Kalau misalnya airnya tidak terlihat atau tampak kosong, itu kemungkinan ada indikasi kebocoran teman-teman. Jadi airnya berkurang, levelnya berkurang. Jadi jangan sampai air radiator itu berkurang ya teman-teman, atau bocor ya, karena berbahaya, sangat berbahaya ke mesin. Apabila kita sampai kehabisan air di kecepatan tinggi, itu mobil akan hancur teman-teman. Seperti itu, lebih parah daripada mobil kerusakan mobil diakibatkan karena kehabisan oli. Sama-sama parah, cuman overheat itu akibatnya lebih fatal daripada kekurangan oli, seperti itu teman-teman, atau kehabisan oli. Jadi seperti itu ya teman-teman. Oke, untuk sekian dulu ya untuk video ini. Semoga tutorial atau cara ini bermanfaat. Oh ya teman-teman, ini semua saya sampaikan dari hasil pengalaman saya memelihara mobil ini ya. Mobil ini kurang lebih 5 sampai 6 tahun, dan mobil saya sebelumnya itu Civic Genio itu kurang lebih juga 4 sampai 5 tahun. Jadi tahap-tahap tersebut sudah saya lakukan untuk 2 mobil ini, dan semuanya berhasil teman-teman, tanpa kendala yang berarti teman-teman. Jadi untuk setiap aplikasi atau tiap cara hasil bisa berbeda-beda ya untuk setiap mobil. Jadi hasil itu tidak bisa sama rata, cuman itu berdasarkan pengalaman saya itu berhasil teman-teman ya, dan juga saya terapkan di teman-teman saya itu alhamdulillah juga berhasil. Jadi kalau kita mau ganti air biasa ke air radiator, dari air mineral ke air coolant, jadi jangan langsung dikuras terus langsung diisi dengan air coolant ya teman-teman. Harus melalui tahap-tahap tersebut supaya lebih aman dan tidak merugikan kita. Jadi seperti itu ya. Cukup sekian untuk video ini, semoga bermanfaat untuk kita semua, dan jangan lupa like, komen, subscribe, dan di share teman-teman ya ke akun media sosial atau kemanapun, supaya orang lain juga tahu tentang ilmu ini, seperti itu. Oke, sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.